Oke, jadi di video kali ini gue bakal jelasin tentang dua hal. Yang pertama itu apa itu safety net, dan yang kedua itu apa yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini. Oke, dari yang pertama ya, dari namanya itu safety net, kepanjangan dari sewa wifi internet. Kalau misalkan kalian denger hotspot mirip-mirip, cuman bedanya kalau hotspot itu kan misalkan di cafe kita beli makanan atau minuman, kemudian kita dikasih kode atau password untuk mengakses internet. Sedangkan kalau sewa wifi internet adalah yang kita jual itu adalah internetnya. Sedangkan kalau misalkan di tempat kita jual internet tersebut ternyata kita jual juga makanan dan minuman, itu dijual terpisah gitu ya. Jadi internetnya nggak gratis. Nah, untuk konsep atau gambaran besarnya kira-kira seperti ini. Jadi kita bakal beli internet dari provider, dari ISP, entah itu Indie Rumah atau Media Pertama dan lain-lain, itu apa aja bisa. Terus misalkan kita beli dengan kecepatan 20 Mbps. Terus kita dari 20 Mbps itu kita ecerkan ke orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang kita mau jual gitu ya. Jadi dari 20 Mbps kita bagi 1 Mbps, 1 Mbps, 1 Mbps, jadi bisa sampai 20 orang gitu ya. Apakah safety net ini sama dengan wifi coin? Oke. Jadi wifi coin itu lebih ke metode pembayaran. Sedangkan kalau misalkan safety net itu lebih ke kategori atau jenis usahanya ya. Jadi bisa dibilang wifi coin itu termasuk dalam jenis usaha safety net. Jadi apa perbedaan wifi coin dengan voucher kayak kita gitu, metode pembayaran yang biasa? Kalau metode pembayaran biasa kan kita biasanya membuat vouchernya itu kita taruh di warung atau dimanapun gitu ya. Jadi orang menjual kode ini gitu, berarti orang yang jual ini harus dalam, bisa dibilang dalam waktu yang ya normalnya manusia jualan gitu, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Sedangkan kalau wifi coin, kalau misalkan kita tengah malam jam 11 malam atau jam 2 pagi mau jualan, ya tinggal masukin koin, kode keluar gitu ya. Jadi kira-kira perbedaannya seperti itu aja, hanya metode pembayaran. Tapi untuk konsep segala macam itu sama aja. Oke, yang kedua, apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini? Nah, disclaimer dulu, eh, yang dibutuhkan di sini itu adalah ketika kalian membeli usaha dari saya ya. Kalau dari tempat lain saya nggak tahu apakah sama atau enggak kebutuhannya. Yang pertama itu adalah yang pasti internet. Jadi kalian udah harus punya internet dulu dengan kecepatan minimal 20 Mbps. Kemudian yang kedua itu adalah PC atau komputer atau laptop dengan operasi sistem Windows 7 ya. 7 atau 8 atau 10 atau 11. Fungsi PC-nya itu atau laptopnya itu adalah untuk mengenerate voucher yang saya jelasin sebelumnya. Sebenarnya perlu nggak sih beli alat dari saya? Jawabannya sih ya nggak perlu juga gitu. Ini gambaran kasarnya ya, gambaran kasar kenapa kalian perlu alat. Oke, misalkan kita berlangganan internet dari platform manapun, kita udah beli internet, biasanya kan kita dikasih wifi itu atau router. Kita dikasih router, misalkan nama wifi-nya itu adalah wifi rumah Budi. Kalau bahasa teknis itu disebut SSID. Jadi SSID-nya itu adalah wifi rumah Budi, di mana SSID itu biasanya dikasih sama password juga. Misalkan passwordnya adalah Budi1234. Oke. Nah, kalau tanpa alat dulu ya. Kalau tanpa alat, misalkan ada orang datang atau kita pengen jual ke tetangga kita atau anak-anak bocah yang ada suka di dekat rumah kita gitu ya. Kalian bilang nih, saya jual internet, kalau kalian mau sini saya masukin passwordnya, supaya mereka nggak tahu passwordnya ya. Kalau mereka tahu passwordnya kan mereka bakal kasih tahu ke temen-temennya gitu ya. Nah, jadi kita masukin passwordnya, selesai, mereka udah bisa akses internet gitu ya. Kendalanya dimulai ketika seperti ini. Misalkan kita mau dia internetan hanya 5 jam. Oke. Tapi kalau misalkan udah 5 jam, kita masa nyuruh si orang ini untuk matiin wifi-nya, kan nggak mungkin ya kan. Sebenarnya bisa juga kita ganti password dari router kita, oke, itu nggak masalah juga. Tapi masalah kedua muncul kalau misalkan ada satu orang yang
internetan selama 5 jam, tapi ada satu lagi yang internetan selama 10 jam. Jadi wifi-nya passwordnya pasti sama dong, ya kan? Karena wifi passwordnya sama, ini 5 jam udah habis, kita nggak bisa paksa dia untuk matiin wifi. Kalau kita ganti password router, otomatis dia juga bakal, orang kedua juga bakal terputus. Dan kita harus masukin lagi manual passwordnya sesuai yang udah kita ganti. Terus kendala ketiga, kalau misalkan di HP-HP yang terbaru lah ya, itu biasanya udah ada fitur share password dengan show QR code doang gitu. Jadi kalau misalkan udah dimasukin nih, terus dia pergi kan, kita nggak bisa halangin juga, kamu harus tetap di sini. Dia pergi terus di share ke temennya, nih scan nih barcode-nya gitu. Terus orang kedua dapet, terus bisa di share lagi. Jadi itu kendala kalau misalkan kita nggak pakai alat. Sedangkan kalau misalkan menggunakan alat saya, itu keuntungannya ada banyak lah ya, kalian hitung sendiri aja. Yang pertama, setiap device atau setiap orang itu punya passwordnya masing-masing berbeda. Dan sekali udah dimasukin, kode tersebut nggak bisa dimasukin lagi sama orang kedua. Itu yang pertama. Terus keuntungan kedua, misalkan orang pertama itu dia 5 jam, orang kedua 10 jam, ya udah kita kasih voucher yang berbeda gitu. Dimana voucher ini kita bisa atur. Mau 5 jam, 10 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 30 hari, 356 hari, bebas ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan kalian inget zaman-zaman warnet, dimana misalkan orang A nih dia lagi main game, terus orang B dia lagi main YouTube atau buka video apapun gitu ya. Jadi semua bandwidth itu ditarik ke orang yang nonton video, dan orang yang main game jadi nge-lag. Nah, ini sama halnya dengan yang terjadi di wifi ini juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang lagi, ini kalau tanpa pakai alat saya, kalau ada orang yang lagi main Mobile Legend atau PUBG atau lain-lain, main game, terus ada orang YouTube, semuanya kesedot ke si YouTube ini, sama persis. Tapi kalau pakai alat, kita bisa atur kecepatan orang yang pakai YouTube, kecepatan minimum orang yang main game itu bisa kita atur. Jadi walaupun ada orang main YouTube atau segala macam, nonton atau lain-lain, tetap aja si game nggak bakal nge-lag atau ngeping ya. Jadi banyak dah keuntungannya. Terus ada juga fitur laporan dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya nanti bakal saya buat video terpisah karena itu akan panjang. Jadi semoga video tentang penjelasan apa itu SafetyNet ini membantu. Kalau kalian misalkan punya pertanyaan atau ya bingung sesuatu, bisa komen aja di bawah ya. Thank you.